Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarli Puspitasari, NIM 1930302057, Prodi Akidah Filsafat Islam 3. Sini saya akan memaparkan tentang Stoisme dan pemikirannya. Stoisme adalah ilmu filsafat yang dicetus oleh seorang filsuf bernama Zeno di awal abad ke-3 sebelum Masehi. Stoisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu stoisko yang berarti beranda. Hal ini karena ajaran Zeno sering dilakukan di beranda berlukis. Ajaran Zeno sendiri banyak dipengaruhi oleh Socrates dan filsafat sinisme hingga dia memulai ajaran filsafatnya sendiri. Tokoh terkenal yang menganut filsafat Stoisme adalah Kaisar Marcus Aurelius, Epictetus, dan Seneca. Mereka adalah sosok-sosok yang terkenal karena mempraktikkan dan menyebarkan ilmu filsafat ini. Inti dari filsafat ini adalah sebuah cara hidup untuk menerima keadaannya di dunia yang mencerminkan kemampuan nalar manusia. Filsafat Stoisme yang telah berumur lebih dari 2000 tahun ini masih relevan hingga sekarang, terutama di zaman depresi dan putus asa menjadi perhatian besar saat ini. Stoisme membantu kita untuk hidup selaras dengan alam dan menerima kondisi yang kita miliki saat ini, sehingga kita bisa bersyukur dan menemukan kebahagiaan. Utama Stoisme adalah agar kita dapat hidup selaras dengan alam. Apakah artinya? Hidup selaras dengan alam berarti kita harus menggunakan nalar yang membuat kita berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Aplikasi nyata dari nilai ini adalah berusaha mengendalikan diri agar tidak serta-merta mengikuti hawa nafsu dan emosi. Kendati demikian, ada masanya, bahkan bagi para pemikir itu, saat-saat mereka menemui kesulitan untuk menjalankan tugas-tugas mereka. Marcus Aurelius sebagai Kaisar Imperium Romawi dari tahun 161 sampai 180 Masehi adalah orang paling berkuasa di dunia, menjelaskan dalam salah satu bagian meditasi kumpulan tulisannya bahwa dia sedang berjuang untuk bangkit dari tempat tidur. Dia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Aku bangun untuk melakukan pekerjaan seorang manusia, lalu mengapa aku begitu jengkel ketika aku keluar untuk melakukan hal yang tidak ditakdirkan untukku dan merupakan alasan aku ada di dunia ini? Atau aku memang diciptakan untuk ini, berbaring di tempat tidur dan menghangatkan diri di balik selimut." Dia juga tahu bahwa nasihat ini bisa ampuh, bisa juga suatu hari nanti. Karena itulah, walaupun dia memaksa dirinya menjalani hidup, Marcus menegaskan apa yang mungkin dia hadapi. Katakan kepada dirimu sendiri, di awal hari, aku akan bertemu dengan orang-orang usil, tak tahu diuntung, berutal, pengkhianat, pendeki, dan tidak ramah. Walaupun ucapan ini mungkin tampak tidak terlalu berguna, sejauh ia memusatkan perhatian pada semua kemungkinan negatif dan kesukaran tersebut. Ada sebuah poin stoik sangat penting di sini. Mengapa mengingatkan diri tentang kesukaran bisa bermanfaat? Salah satu aliran filsafat yang menonjol pada masa Helenisme ialah Stoisme yang didirikan oleh Zeno. Nama Stoisme diambil dari kata stoa yang dalam bahasa Yunani yang berarti serambi bertiang, tempat di mana Zeno mengajarkan filsafatnya kendati lahir sezaman dengan Epikureanisme
Stoisme memiliki sejarah lebih panjang dan doktrinnya lebih banyak perubahan. Ajaran pendirinya Zeno pada awal abad ketiga sebelum Masehi jauh berbeda dengan ajaran Marcus Aurelius pada paruh terakhir abad kedua Masehi. Zeno seorang materialistis yang doktrin-doktrinnya terutama adalah kombinasi antara sinisme dan filsafat Heraklitus, namun berangsur-angsur setelah bercampur dengan Platonisme. Kaum Stoa pun meninggalkan materialisme hingga pada akhirnya tinggal sedikit saja jejak yang tersiksa. Aliran Stoisme ini berpandangan bahwa kebaikan adalah kebahagiaan dan manusia dapat mencapainya dengan jalan keutamaan. Adapun keutamaan itu sendiri merupakan buah dari kehendak yang disandarkan kepada akal. Oleh karena itu, pekerjaan orang gila tidak ada nilainya, walaupun pekerjaannya yang benar. Termasuk keutamaan adalah sabar dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai kebaikan dan memperjuangkannya. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.